Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Siti Khadijah di vlog Sahabat Bunda. Halo sahabat, sebelum berlanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, ditunggu ya. Thank you yang udah subscribe. Apa kabar sahabat Bunda semua? Semoga Bunda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Di vlog kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunda semua mengenai tentang suntik KB, atau lebih tepatnya penyuntikan KB. Di video sebelumnya, saya sudah pernah sempat upload melakukan penyuntikan KB, tapi dengan dilakukan di bagian lengan, bagian atas. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai video tersebut. Misalkan diantaranya seperti, kok bisa sih di lengan? Setahu saya suntik KB itu biasanya dilakukan di bokong. Ilmu baru ya bun. Kemudian ada juga yang bilang, biasanya saya suntiknya di bokong loh, kok itu di lengan? Emang bisa di lengan? Banyak sekali pertanyaan yang seperti itu, yang menanyakan lokasi penyuntikan. Kayak sesuatu hal yang memang benar-benar awam bagi bunda semua. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau kepenasaran, hal yang memang membuat bunda penasaran. Oh ya, pokoknya bunda boleh banget bertanya tentang apapun di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu pertanyaan bunda. Oke? Kenapa suntik KB itu bisa di lengan? Nah, sebelum berlanjut ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik atau metode cara penyuntikan. Jadi penyuntikan itu tidak sembarangan, ada beberapa teknik yang dilakukan. Misalkan contohnya seperti salah satunya seperti ada teknik seperti IM. Apa sih IM itu? IM itu adalah kepanjangan dari intramuskular. Kemudian ada SC atau subkutan kepanjangannya. Kemudian ada IV, intravena, ada IC, intrakutan. Nah, penyuntikan KB itu atau suntik KB itu tergolong ke dalam teknik suntik yang mana sih? Jadi, suntik KB itu tergolong ke dalam teknik IM, yaitu intramuskular. Apa sih pengertian IM ini? Nah, pengertian IM ini adalah penyuntikan yang dilakukan dengan langsung ke otot, menuju otot. Dengan sudut spuit atau jarum, atau kita bilang spuit itu adalah jarum suntik maksudnya, 90 derajat. Sedangkan kalau SC, penyuntikan di bawah kulit itu memiliki sudut 45 derajat. Kalau IV, intravena, penyuntikan yang langsung ke dalam pembuluh darah atau vena itu sendiri. Kemudian kalau IC, intrakutan, itu penyuntikan ke dalam jaringan kulit. Nah, disitulah bedanya. Jadi, suntik KB ini masuk ke dalam intramuskular, masukkan obat langsung ke dalam otot. Nah, mengapa sih kebanyakan sekali tenaga medis yang memberikan penyuntikan kepada bunda itu dilakukan di area bokong? Karena memang area bokong itu adalah area yang memiliki otot yang paling besar atau otot yang paling banyak. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menyuntiknya di bagian lengan? Jadi di bagian lengan pun tidak masalah, karena di bagian lengan pun sebenarnya untuk orang yang memiliki berat badan proporsional, artinya memiliki berat badan yang cukup, itu bisa dilakukan dengan menggunakan penyuntikan KB di bagian lengannya. Karena di sini juga penyuntikannya langsung dengan teknik IM, intramuskular, langsung ke otot. Kecuali kalau dilakukan penyuntikan dengan cara SC, subkutan, jelas tidak boleh dilakukan di lengan. Biasanya suntikan yang diberikan di bagian lengan itu suntikan 1 bulan. Kenapa? Karena dosisnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang 3 bulan. Biasanya di sini hanya 0,5 yang 1 bulan itu. Sedangkan yang 3 bulan itu ada yang 1 cc bahkan sampai 3 cc. Sehingga kalau misalkan yang 3 bulan diberikan di sini,
efek pegelnya itu akan lebih terasa. Yang menjadi pertanyaannya, sama enggak sih penyuntikan di bokong dan di lengan atau di bahu? Sama saja, karena tekniknya yang membuat sama, yaitu tekniknya intramuskular. Di sini langsung disuntikan. Nah, hati-hati juga untuk bunda semua kalau misalkan memiliki berat badan yang misalkan kurang dan dikatakanlah ke kelompok yang kurus, biasanya dilakukan penyuntikan di sini itu rawan sekali karena penopang untuk suntikannya itu ototnya itu sedikit, jadi dianjurkan untuk lebih disuntik di bagian bokong. So, jadi bunda nggak usah ragu dan nggak usah takut lagi untuk melakukan penyuntikan di area bokong ataupun di area tangan. Dan perlu bunda ketahui bahwa di area tangan ini atau di area bahu ini itu penyuntikannya di sepertiga bagian lengan atas, bagian luarnya seperti ini. Di bagian sinilah disuntiknya. Kemudian kalau di bokong, area penyuntikannya itu adalah di antara sepertiga spina ischiadica dengan sias. Biasanya itu adalah area yang tepat untuk penyuntikan KB. Semoga videonya bermanfaat. Jadi ini bukan ilmu baru ya, dan bisa dilakukan di bagian manapun, baik di bagian bahu maupun di bagian bokong. Karena yang membedakannya itu adalah teknik penyuntikannya. Apabila teknik penyuntikannya benar secara IM, maka dapat di bagian mana saja. Tetapi kalau penyuntikannya tekniknya salah, misalkan disuntik di bagian lengan tetapi dengan menggunakan teknik SC atau subkutan, maka itu tidak boleh dilakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat bunda semua yang sudah menonton vlog saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share, bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.